Yesus atau Isa adalah hamba Allah guys, bukan Tuhan guys, hanya seorang hamba. Ini Alkitab sendiri ya yang bilang, bukan saya. Mari kita lihat, yaitu di Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Perhatikan baik-baik ini guys, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Lihat guys, Yesus seorang hamba guys. Nah sekarang kita lihat di Al-Quran ya guys, yaitu di surah Maryam ayat ke-30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Nah jadi jelas ya guys, Yesus atau Isa adalah seorang hamba atau nabi, bukan Tuhan ya guys. Dan Tuhan para nabi-nabi itu adalah Allah ya guys, bukan Yesus. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang saya ambil dari video reel, di mana ada seseorang yang coba mencocokkan kitab sucinya dengan kitabnya orang Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba dan bukan Tuhan. Sobat-sobat yang terkasih, sampai kucing keluar tanduk, kitab suci mereka dengan kitab sucinya orang Kristen tidak akan pernah ketemu, karena isinya berbeda. Menurut Isa, dalam kitab suci mereka itu seorang nabi atau seorang hamba Allah. Namun menurut kitab sucinya orang Kristen, Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Sehingga yang dia ambil dalam Kisah Rasul 3. Namun sebelum kita lihat Rasul 3, kita harus tahu bahwa Yesus yang mengutus para nabi-nabi, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia memanggil ke-12 murid. Tuhanlah yang mengutus semua nabi-nabi yang ada, bahkan ke-12 murid yang dia pilih, dan dia mengutusnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Makanya dalam Matius 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saudara yang menantang Yesus, firman Allah berkata, engkau adalah keturunan ular beludak. Dan orang-orang yang menantang Yesus, mereka itu diumpamakan seperti keturunan ular beludak. Dan jangan harap engkau lolos dari api neraka. Tidak ada satupun yang lolos kecuali dia menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Tapi kalau dia menolak Yesus, dia tidak akan lolos dari api neraka. Makanya apapun agamamu, mari buka hati bagi Yesus untuk hormat dan anugerah, menerima anugerah keselamatan. Ayat 34, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Jadi Yesus itu yang mengutus para nabi. Dan saudara kekasih, yang dia ambil tadi dalam Kisah Para Rasul 3, bicara tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo, di mana orang itu disembuhkan Tuhan dari kelumpuhan.
Sehingga di ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Siloam. Di ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi orang-orang Israel ini heran dengan mujizat di dalam Yesus. Dan saudara kekasih, ketika mereka heran, maka di ayat 13 muncullah kalimat, Petrus berkata, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya." Nya di sini bicara tentang Yesus, bukan bicara Allah. Nya di sini bicara tentang Yesus. Maka di kalimat berikutnya katakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadinya di sini ini bukan bicara tentang hamba Allah, tapi hambanya. Hambanya ini bicara tentang Yesus. Beda dengan kitab suci Anda yang berkata Isa hamba Allah. Beda, karena memang Isa itu menurut kitab suci Anda dia seorang nabi. Nabi itu adalah hamba Allah. Yesus ini bukan hamba Allah, tapi dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Melaluinya. Nya di sini bukan bicara tentang Allah. Nya di sini bicara tentang Yesus. Ia melakukan mujizat, yang melakukan pemulihan, yang menolong setiap orang yang sungguh taruh harapan kepada Tuhan. Makanya di ayat 14 berkata, "Tetapi kamu telah menolak yang kudus." Yesus itu yang kudus dan yang benar. Yesus itu kudus dan benar. Tidak ada nabi yang kudus dan benar selain Yesus. Karena dia bukan nabi, dia bukan hamba Allah, tapi dia adalah firman Allah yang jadi manusia, yang harus dipuji dan disembah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-15, "Demikianlah ia memimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia." Firman Allah itu berkuasa membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi dia mati dan murid-murid ini adalah saksi hidup untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Jadi di situ hambanya, di situ bicara tentang Yesus, bukan bicara tentang hamba Allah. Kalau kitab suci Anda bicara hamba Allah, memang karena Nabi itu seorang utusan, Isa itu seorang utusan menurut kitab saudara. Karena Isa itu sebenarnya bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus bukan Isa. Sekali lagi saya katakan, Yesus bukan Isa, tapi Yesus itu adalah Al-Masih, saudara yang dikasih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya di ayat 16 berkata, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi hambanya, di situ bicara tentang Yesus. Yesuslah yang membuat mujizat, Yesuslah yang menyelamatkan, Yesuslah yang memulihkan. Bagi siapa yang percaya kepadanya, dia menerima anugerah keselamatan. Makanya di ayat 25 dalam Kisah Rasul 3, "Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yaitu bicara tentang Yesus.
dan mengutusnya. Jadi firman ini yang dimaksudkan oleh Petrus adalah hambanya di sini Yesus, dan Yesus itu adalah firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Berkata di situ bahwa dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Jadi hanya hambanya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mampu memimpin setiap orang menuju kepada keselamatan. Di luar Yesus Anda tidak bisa selamat. Di luar Yesus Anda tidak akan lolos dari api neraka, saudara. Hanya mereka yang taat kepada firman di dalam Yesus, yang melakukan firman di dalam Yesus, tinggal di dalam firman, yaitu di dalam Yesus, maka dia akan lolos dari api neraka yang kekal. Sebab itu pintu anugerah masih terbuka. Mari buka hati bagi Yesus. Haleluya. Amin.